Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender? Karena di kampus banyak doktrin untuk menghormati mereka atas dasar HAM, hak azazi manusia. Setelah diadakan penelitian, ternyata ribuan tahun yang lalu monyet sudah homo. Monyet itu sudah homo. Jadi kalau ada mengatakan bahwa puncak peradaban manusia adalah homo LGBT, maka monyet lebih dulu tahu tentang LGBT. Nah ini jangan lagi meniru. Orang sekarang kalau ada perempuan yang pakai jilbab dikatakan ini terbelakang. Padahal terbelakang adalah ketika tidak pakai baju. Lalu ketika manusia mulai kenal peradaban baru dia pakai baju. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak berbaju adalah peradaban, maka orang hutan lebih berperadaban. Kalau LGBT dikatakan adalah HAM, maka monyet layak dapat HAM. Nah ini penting. Sakit hati berarti LGBT. Ada orang berkata LGBT ini adalah given, pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan, maka sama antara LGBT di Mesir, di Indonesia dengan di Bangkok, Thailand. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi sekarang? LGBT di Thailand lebih banyak daripada di Mesir. Kenapa? Menunjukkan dia bukan given, pemberian Tuhan, tapi dia adalah tumbuh dari masyarakat. Di tengah masyarakat yang keras, mengejek, mencela, maka dia tidak akan tumbuh. Tapi di Thailand, kenapa tumbuh luar biasa? Karena dibiarkan. Bahkan ada Miss Bencong tercantik di dunia. Mungkin adik-adik sudah dapat postingnya. Bagi yang belum, nanti saya kirim. Gambar 10 laki-laki namanya Lady Boy. Sudah dapat? Masa Ustaz lebih canggih dari kalian? Wajahnya wajah lebih cantik dari perempuan, tapi ternyata dia boy. Maka namanya Lady Boy. Mereka menumbuhkan itu sampai dibuatkan kontesnya, dibuatkan Miss Universe-nya. Maka kalau keras, dia tidak akan tumbuh. Maka kita harus keras dalam masalah ini. Anak-anak kita menumbuhkan itu sampai dibuatkan kontesnya, dibuatkan Miss Universe-nya. Maka kalau keras, dia tidak akan tumbuh. Maka kita harus keras dalam masalah ini. Anak-anak kita, na'udzubillah, 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 lingkungan kita kalau sudah nampak bakat-bakat dia melambai, hai, dia harus jadi keras. Masukkan, buat nanti latihan karate setiap pagi Ahad. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah muhasabah, habis itu ceramah, habis itu latihan silat. Ai, ai. Nama acaranya hadiri di Masjid Muhammad Cheng Ho dalam rangka Be a Man. Jadilah laki-laki yang perkasa. Kaum Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud itu karena curang di timbangan dan membunuh unta, mujizatnya Nabi Saleh. Ya. Kaum Ad kepada kaum Hud juga menolak risalah, mengolok-olok, gitu kan. Sekarang kita ini hampir semuanya dosa itu ada, dan kita diamkan ini, didiamkan, ini bahaya sekali. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim pada saat Ummi Salamah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah bisa kami dibinasakan sama Allah sementara ada orang saleh di antara kami? Kata Nabi SAW, iya, idza kathural khabath, kalau keburukan itu merajalela dan tidak ada yang luruskan, dibiarkan, gitu kan? Dan bahaya dosa itu kalau dibiarkan teman-teman, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti sudah bukan lagi kemungkaran kalau ditunda-tunda. Dulu mungkin Indonesia masih malu kalau ada perempuan jalan terbuka auratnya. Saya mendengarkan dari beberapa orang tua kami dulu kalau di Sulawesi Selatan, ya, itu masih tahun 60-an mungkin. Itu perempuan-perempuan kalau mau keluar di pedalaman, kadang-kadang sering mereka masih menggunakan sarung kalau keluar. Sarung itu di bagian bawah dan bagian atas, dan bagian atas ini ditarik sehingga cuma matanya yang kelihatan, kayak pakai cadar. Tapi sekarang luar biasa gitu. Nah, pada saat mereka transisi pindah dari menutup aurat ke terbuka aurat, ini tidak diingatkan, malah dianggap sebuah konsep modern. Akhirnya jadi kebiasaan. Sekarang kalau kita ingatkan orang lagi terbuka aurat, dianggap asing. Kita malah yang dianggap asing, padahal ini kesalahan ini. Hati-hati kalau ada kemungkaran kita nggak luruskan, minimal dengan hati kita. Maka kalau murka Allah datang, kita semuanya bisa kena. Kita semuanya bisa kena. Maka ini berbahaya sekali, ya. Harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini.
يا رجائي يا رجائي. Kaum Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud itu karena curang di timbangan dan membunuh unta, mukjizatnya Nabi Saleh. Ya. Kaum Ad kepada kaum Hud juga menolak risalah, mengolok-olok, gitu kan. Sekarang kita ini hampir semuanya dosa itu ada, dan kita diamkan ini bahaya sekali. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim pada saat Ummi Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Apakah bisa kami dibinasakan sama Allah sementara ada orang soleh di antara kami? Kata Nabi SAW, iya. Idza kathural khabath, kalau keburukan itu merajalela dan tidak ada yang luruskan, dibiarkan, gitu kan? Dan bahaya, dosa itu kalau dibiarkan teman-teman, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti sudah bukan lagi kemungkaran kalau ditunda-tunda. Dulu mungkin Indonesia masih malu kalau ada perempuan jalan terbuka auratnya. Saya mendengarkan dari beberapa orang tua kami dulu kalau di Sulawesi Selatan, ya, itu masih tahun 60-an mungkin. Itu perempuan-perempuan kalau mau keluar di pedalaman, kadang-kadang sering mereka masih menggunakan sarung kalau keluar. Sarung itu di bagian bawah dan bagian atas, dan bagian atas ini ditarik sehingga cuma matanya yang kelihatan, kayak pakai cadar. Tapi sekarang luar biasa gitu. Nah, pada saat mereka transisi pindah dari menutup aurat ke terbuka aurat, ini tidak diingatkan, malah dianggap sebuah konsep modern. Akhirnya jadi kebiasaan. Sekarang kalau kita ingatkan orang lagi terbuka aurat, dianggap asing. Kita malah yang dianggap asing, padahal ini kesalahan ini. Hati-hati kalau ada kemungkaran kita nggak luruskan, minimal dengan hati kita. Maka kalau murka Allah datang, kita semuanya bisa kena. Kita semuanya bisa kena. Maka ini berbahaya sekali, ya. Harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini.